أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang kafir, orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman. Dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti. Suara adzan berkumandang. Menelusuri urat-urat angkasa, mengisi ruang yang dibangun tanpa tiang. Itulah adzan yang kita dengar 5 kali dalam sehari semalam. Banyak di antara kita yang masih
mempertuhankan atas pekerjaannya ketimbang memenuhi seruan adzan. Saat adzan berkumandang, ia seolah tak memperdulikannya. Namun saat atasannya memanggilnya, ia segera menghadapnya. Ini gejala syirik yang berkembang di masyarakat. Untuk panggilan adzan, terkadang kita mengundur-undur waktu, dan anehnya kita tidak merasa takut kalau begitu terus akan dipecat oleh Allah, bukan lagi menjadi hambanya yang beriman, tetapi menjadi hamba pekerjaan dan atasannya. Sangat jauh berbeda saat dipanggil atasan. Kita takut kalau panggilan itu diundur-undur karena takut dipecat, dan nanti anak istri makan dari mana? Sungguh ironis sekali. Bila kita mau mengkajinya lebih dalam, kalimat-kalimat adzan yang kerap dikumandangkan tersusun rapi, singkat namun padat. Syarat makna yang terkandung di dalamnya. Adzan bukan saja mengandung prinsip-prinsip inti ajaran Islam, melainkan juga memandung falsafah hidup seorang muslim. Adzan dimulai dengan seruan takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Ini mengandung makna bahwa kebesaran Allah yang tertanam dan terpatri dalam setiap diri. Maka jika demikian, kehidupan manusia akan aman, damai dan sejahtera, karena manusia sama-sama merasakan kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan semua makhluk. Setelah adzan berbunyi, Asyhadu an la ilaha illallah, yang artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka dalam untaian kalimat mulia ini akan kita temukan makna bahwa seorang muslim meyakini akan ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang benar yang wajib ditaati, diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat inilah yang diperjuangkan oleh para anbiya wal mursalin hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tetap tegak berdiri. Setelah itu kemudian disusun oleh kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya aku bersaksi bahwasanya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini sebagai penjelas setelah kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang wajib ditaati dan diibadahi, maka kalimat syahadat yang kedua menerangkan bagaimana kaifiyah atau cara dan tata cara mentaati dan beribadah kepada Allah itu. Jikalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tanpa melalui prosedur Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka ibadah kita dianggap batal. Sebab sama dengan tidak mengakui kalimat syahadat yang kedua itu. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrina fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan ibadah yang padanya tidak ada perintah dariku, maka amal itu tertolak. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalimat yang mengiringi selanjutnya adalah hayya 'alas shalah. Mari mendirikan salat. Kalimat ini mengandung arti bahwa mendirikan salat merupakan buah dari keimanan dan sekaligus ukuran kualitas ketakwaan seseorang muslim. Setelah itu dibarengi dengan seruan menuju kebahagiaan yang hakiki. Hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Ini seruan Allah melalui muadzin. Allah menawarkan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Kuncinya ada di sini. Mereka yang menyadari betul akan makna seruan ini akan memahami bahwa kunci-kunci kebahagiaan yang sebenarnya itu terletak di sini, yaitu dengan memenuhi panggilannya untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Kita tinggal bertanya sekarang pada diri kita masing-masing, mau tidak ditawari kebahagiaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam adzan ini kita diingatkan kembali bahwa sebelum memulai aktivitas kita, kita harus bersih dari segala macam kesombongan. Begitu pula setelah beraktivitas pun kita harus bersih dari kesombongan. Allah menyeru dan sekaligus mengingatkan hal ini setelah hayya 'alal falah, dan kalimat adzan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah. Ini pun mengingatkan kita agar senantiasa bersih dari ilah-ilah yang palsu, bahwa hanya Dialah Allah yang berhak dipertuhankan dan disembah dengan sepenuh jiwa dan raga. Tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam beribadah kepadanya. Ayat ini betul-betul menyadarkan kita
betapa masalah adzan ini sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara kebanyakan manusia tidak mempedulikannya. Adzan ini dianggap sesuatu yang lumrah, tidak ada apa-apanya. Padahal bisa jadi saat kita acuh tak acuh menyikapi adzan ini disamaratakan dengan mereka yang tidak mempergunakan akalnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Biasanya manusia yang tidak mempergunakan akalnya ini adalah manusia yang tidak waras, alias orang gila. Nah, jadi hanya orang gilalah orang yang menganggap adzan tidak ada apa-apanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita saat mendengar adzan berkumandang, bangkit, berdiri dan maju, tinggalkan semua kesibukan yang rutinitas kita lakukan. Jangan sampai demi pekerjaan, demi uang, demi atasan, dan demi yang lain-lainnya kita merasa terganggu dengan suara adzan. Padahal itu pertanda sudah saatnya kita untuk beraudensi, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita rizki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 142. Allah berfirman, Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nasa wala yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud riya, ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Marilah kita fahami kandungan yang terdapat di surat Al-Maidah ayat 57 dan 58. Mudah-mudahan kita terhindar dari sifat-sifat kekufuran, kedoliman, kefasikan, dan kemusyrikan, sehingga kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Maidah 57. Dari ayat ini dan beberapa ayat berikutnya dapat pula diketahui sebab-sebab timbulnya larangan
menjadikan orang-orang kafir itu sebagai pelindung dan penolong. Menurut riwayat Ibnu Ishaq dan jamaah dari Ibnu Abbas diceritakan bahwa Rifa'ah bin Zaid bin At-Tabut dan Suwaid ibnu Haris, keduanya adalah orang-orang munafik yang menyatakan dirinya beragama Islam, sehingga banyak orang-orang Islam yang berteman akrab dengan mereka. Maka turunlah ayat ini. Ayat ini melarang orang beriman untuk menjadikan orang-orang kafir yang suka mengejek dan mempermainkan agama Islam untuk menjadi teman setia, pelindung dan penolong, baik orang-orang kafir asli, penyembah api, penyembah berhala, dan sebagainya, maupun yang tidak asli seperti ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sebagian ahli tafsir menerangkan antara lain sebagai berikut. Islam membedakan antara ahli kitab dengan orang-orang kafir musyrik Arab, yaitu memperbolehkan makan hewan sembelihan ahli kitab dan mengawini wanita-wanita mereka dengan syarat tertentu seperti tersebut dalam surat Al-Maidah ayat 5, dan dilarang berdebat dengan mereka yang dolim sebagaimana diterangkan dalam surat Al-Ankabut. Dalam ayat ini, istilah ahli kitab itu adalah sebutan bagi orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sekalipun Taurat dan Injil yang menjadi kitab suci mereka telah dicampuri oleh perkataan manusia dan mereka tidak beriman kepada kitab suci Al-Quran. Adapun sebutan musyrik atau musyrikin itu adalah untuk orang-orang kafir asli, karena mereka dari semua menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedang orang-orang ahli kitab unsur memperserikatkan Allah yang terdapat dalam pokok akidah mereka itu datang kemudian, bukan dari ajaran mereka yang asli. Selanjutnya, Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bertakwa dan menjauhi larangan-larangannya, yaitu berteman akrab dengan orang kafir, baik kafir asli maupun kafir dari ahli kitab, karena tidak ada alasan lagi bagi orang-orang yang benar-benar beriman untuk berteman akrab atau tolong-menolong dengan orang-orang kafir yang mengejek dan mempermainkan agama lain. Ayat 58 dari surat Al-Maidah. Ayat ini menjelaskan sebagian dari ejekan dan permainan orang-orang kafir terhadap agama Islam, yaitu umat Islam mengajak mereka untuk sholat, maka orang-orang kafir itu menjadikan
ajakan itu bahan ejekan dan permainan sambil menertawakan mereka. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari As-Suddi, ia menceritakan bahwa ada seorang laki-laki Nasrani di Madinah. Apabila ia mendengar suara adzan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya mengaku bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Ia berkata, semoga terbakarlah pembohong itu. Kemudian pada suatu malam, pembantu rumah tetangganya datang masuk membawa api dan jatuhlah butiran kecil dari api yang dibawanya sehingga menyebabkan rumah itu terbakar semuanya dan terbakar pula lah laki-laki Nasrani tersebut beserta keluarganya ketika sedang tidur. Selanjutnya diterangkan bahwa perbuatan orang-orang kafir yang demikian itu disebabkan karena mereka adalah kaum yang tidak mau mempergunakan akal dan tidak mau tahu tentang hakikat agama Allah yang wajib mereka mengagungkan dan memujanya. Andai kata mereka mempergunakan akal secara wajar tanpa dipengaruhi oleh rasa benci dan permusuhan, maka hati mereka akan khusyuk apabila mereka mendengar adzan dengan suara yang merdu. Apalagi jika mereka mengerti dan memahami adzan yang dimulai dengan kata-kata yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah, surat 62, ayatnya ayat 9 sampai ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Fa'idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima qul
ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perdagangan atau permainan, mereka segera menuju kepadanya, dan mereka tinggalkan engkau Muhammad sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah, apa yang ada di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perdagangan, dan Allah pemberi rizki yang terbaik. Marilah kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga solat-solat kita, baik itu solat-solat yang wajib maupun itu solat-solat yang sunnah. Allah berfirman, hafidhu alas solawati was solatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Surat Al-Baqarah ayat 238. Peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Dan solat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Allah berfirman lagi, menunjukkan kepada kita orang-orang yang akan selamat dunia akhirat. Terdapat di surat Al-Mu'minun, surat ke-23 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang yang menunaikan zakat. Walladzina hum lifurujihim hafidun. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Illa ala azwajihim,
aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat dan janjinya. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Serta orang yang memelihara salatnya. Ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan Islam, iman dan ihsan kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang beriman dan bertakwa, menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Marilah kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ilaika ashku do'fa kuwati wa qillata hilati wa hawani ala nasi ya arhamar rahimin. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takilluni ila ba'idin yatajahhamuni au ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika godobun alayya fala ubali walakin afiyatuka hiya awsa'uli. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi dhulumatu wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirati min an tanzila bi ghadabuka au tahullu bi sakhatuka lakal atba hatta tardo wala haula wala quwwata illa bik. Wahai Allah, kepadamu aku mengadukan kekuatanku yang lemah, ikhtiarku yang terbatas, dan diri yang hina di mata manusia. Engkau Tuhan paling pengasih dari semua pengasih. Engkau pelindung orang-orang yang tertindas, dan Engkaulah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau menyerahkan diriku ini?
kepada mereka yang tiada aku duga menyerangku hari ini, atau kepada mereka yang biasa bertindak apa saja kepadaku, selama engkau tidak murka kepadaku. Semuanya tiada masalah bagiku. Sungguh perlindunganmu tiada terbatas. Dengan cahayamu yang mengusir kegelapan dan memberi kebaikan, permasalahan dunia dan akhirat, aku mohon agar engkau tidak murka kepadaku. Demi engkaulah aku rela dihinakan, asalkan engkau ridho kepadaku. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali darimu. Ini adalah doanya Nabi Muhammad SAW ketika diserang dengan lemparan batu, yaitu penduduk kota Taif di Makkah. Sebuah doa, pengaduan, dan permohonan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menolong diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat mendapatkan bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, mendapat pertolongan Allah, mendapat izinnya Allah, dan mendapat ridhonya Allah untuk senantiasa beriman, berilmu, dan beramal yang ikhlas dan beristiqomah. Mudah-mudahan Allah menerima amalan-amalan kita yang baik dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pengampun. Ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah dan ibu kami, dosa-dosa bapak dan ibu guru kami, dosa-dosanya istri dan anak-anak kami, dan ampunkan seluruh dosa saudara-saudari kami dari kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, minal jinnati wan nas. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.